Pak Bupati kalau tidak salah PDIP ya. Nggak usah kasih turun kakinya Pak, tetap di atas. American say don't be panic. Orang Amerika bilang jangan panik, tetap di atas kakinya. Jangan merawat cara itu. Ini PDI yang sebenar-benar PDI. Ini PDI yang sebenar-benar PDI. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Rakyat. Ini betul. Ini orang PDI. Kenapa? Karena beliau mengesampingkan hal duniawi dan menetapkan kejiwaan ruh kepada Sang Pencipta. Habibie kuliah di Jerman sampai jadi ahli teknokrat di Jerman. Otak boleh Jerman, hati Makkah. Partai boleh PDI, tapi hati Makkah. Boleh partai PDI, nggak apa-apa, teruskan, mainkan terus. Dalam sejarah pertarungan antara Muslim dan kafirun, di mana orang kafir pernah menang melawan Islam? 8 miliar penduduk bumi sekarang ini, umat Islam cuma 1,8. Yahudi, Kristen, Nasrani, ahli kitab, kafir Quraisy paling takut. Bukan takut dengan ekonominya umat Islam, bukan takut dengan senjata umat Islam. Saya sudah bilang, kita kalah dari segala sisi. Mereka paling takut kalau kita sholat subuh berjamaah sebanyak sholat Jumat pada hari ini. Makanya upaya mereka, jauhkan umat Islam dari Al-Quran, jauhkan umat Islam dari hadis Nabi. Kalau itu sudah dijauhkan, gampang sekali ditumbangkan. Saya bekas kafir dulu, bagaimana hancurkan Islam pakai orang Islam. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Ustaz ternama ngomong di TV katanya, 3 agama yang bersumber dari Ibrahim. Tiga katanya agama yang bersumber dari Ibrahim. Ngomong di TV, publik langsung telan mentah-mentah. Dia katakan ada 3 agama yang bersumber dari Ibrahim. Yang pertama, agama Yahudi. Yang kedua, agama Kristen. Dan yang ketiga, agama Islam. Ini kalau publik konsumsi bisa sesat kita. Ustaz kalau sudah muncul di televisi itu ternyata belum kaliber. Agama yang bersumber dari Ibrahim cuma satu. Qul innani hadani Rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyamam millata Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Qul aina sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Rasulullah bukan membawa Islam, Nabi Muhammad bukan membawa Islam, Nabi Muhammad menyempurnakan Islam. Wahai orang kafir, Nabi Muhammad itu tidak membawa Islam, dia hanya melanjutkan teori tauhid yang dibawa para nabi. Saya buktikan. Ketika Nabi Isa datang, dia proklamirkan, dia perkenalkan dirinya. Qala ini Abdullah. Atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Saya ini, kata Isa al-Masih, hamba Allah, Abdullah. Atani alkitab, Allah memberi aku kitab, dalam tanda kurung Injil. Wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu ausoli bi sholati wa zakati madumtu hayya. Kata Nabi Isa, saya ini hamba Allah, Allah memberi aku kitab Injil, wa ja'alani nabiyya, dan mengutus aku sebagai nabi kemanapun aku pergi. Kata Al-Masih, Allah memberkati aku orang yang diberkati, mubarakan aina ma kuntu.
Ausoni di sholat, Allah memerintahkanku mendirikan sholat, wa zakati, menunaikan zakat, madumtu haya, seumur hidup. Quran surah 19 Maryam ayat 30 sampai 31. Ini bukti bahwa sholat sudah ada. Amin. Ini bukti bahwa Al-Quran sudah turun, sudah datang sebelum Nabi Muhammad diutus oleh Allah. Karena rentang waktu antara Musa dengan Nabi Isa 3.500 tahun, Isa dengan Nabi Muhammad 576 tahun. Jadi Nabi Muhammad bukan membawa Islam. Makanya ketika orang Yahudi, kafir Quraisy, ahli kitab, mereka mulai mendekati Muhammad, Muhammad, ajaran apa yang kau bawa ini? Turunlah ayat, Qul innani hadani, katakan Muhammad bahwa Tuhanmu mengajarkan engkau kepada agama yang lurus, agama Ibrahim yang benar, dan Ibrahim bukanlah golongan orang-orang yang musyrik. Katakanlah Muhammad bahwa sholatmu, hidupmu, sholat ibadahmu, hidup dan matimu adalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Ini harga mati bagi seorang mukmin. Pangkat dan jabatan, spekulasi-spekulasi, permainan logika politik hanyalah bunga-bunga kehidupan. Amin. Yang perlu kita pertahankan dalam hidup ini adalah kewibawaan kita sebagai mukmin yang takwa. Pak Bupati kalau tidak salah PDIP ya? Nggak usah kasih turun kakinya Pak, tetap di atas. American say don't be panic. Orang Amerika bilang jangan panik, tetap di atas kakinya. Jangan merawat cara itu. Ini PDI yang sebenar-benar PDI. Ini PDI yang sebenar-benar PDI. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Rakyat. Ini betul. Ini orang PDI. Kenapa? Karena beliau mengesampingkan hal duniawi dan menetapkan kewibawaan ruh kepada Sang Pencipta. Habibie kuliah di Jerman sampai jadi ahli teknokrat di Jerman, otak boleh Jerman, hati Makkah. Partai boleh PDI, tapi hati Makkah. Boleh partai PDI, nggak apa-apa Pak, teruskan, mainkan terus. Takbir, takbir. Daripada kita ngaku Islam, didatangi komentator, Pak, Bapak partai Islam, yes. Baju hijau, iya. Partai Persatuan Pembangunan, oh memang kami ini partai Islam, landasan pengakuan kami amar mangkur, salam ngomong. Udahlah Pak, gak usah jauh-jauh deh. Presiden kita saja, Pak Jokowi, lah kalau kuat, padahal lah Allah wala kuat. Mualaf, belajar istilah Islam ya. Jangan dulu pegang handphone kalau lagi ceramah. Coba ikuti saja. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Nanti nama-nama ikan yang terlupa lagi. Jadi Pak Bupati mantap kalau begini. Jangan sampai bangsa ini retak hanya karena pergeseran nilai politik Pak. Insya Allah saya sudah mewakafkan diri di dalam Allah Pak. Inilah Pak kalau memang Ustaz liar begini memang. Pokoknya sembarang hantam ya. Dibenci seluruh makhluk di bumi silakan. Up to you. Tapi saya disenangi oleh Sang Khalik. Alhamdulillah. Tidak apa-apa. Daripada kita disenangi semua manusia, dibenci oleh Allah. Bu, ada nenek-nenek tuh di Jakarta. Baru-baru ini ngomong, katanya suara hidung ibu Indonesia lebih bagus dari suara.
suara kidung ibu Indonesia lebih bagus, lebih merdu daripada suara Aceh. Oh, 1967 angkasawan pertama Amerika Neil Armstrong discovered Islam, embrace Islam. Dia memeluk Islam, hanya mendengar 5 kali dalam sehari suara menembus dari bumi ke bumi. Belum terlalu akurat karena 67 saya belum lahir. 2011 angkasawan pertama India yang bernama Sunita Williams dari bulan, dia mengatakan tidak ada frekuensi suara dari bumi menembus bulan, tapi dalam satu hari dia meneropong, dia mengamati dengan menggunakan teleskop dari bulan. Dia melihat ke bawah, dunia bumi ini gelap gulita, hanya 2 kota yang bercahaya, Makkah dan Madinah. Sumber suara dari Makkah dan Madinah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Satu hari 5 kali dia rekam. Sunita Williams sekarang dia sudah menjadi ustazah. Maknanya, jangankan lagu Batak, jangankan kidung ibu Indonesia, lagu Butet pun tidak tembus sampai di bawah. Jangankan kidung ibu Indonesia, lagu Batak tidak tembus sampai di pohon mangga. Tapi ajan dalam satu hari 5 kali terdengar dari bumi menembus bulan. Di musim haji, peneliti profesor dari Amerika, Profesor Dr. Lawrence Edward Yosef, penasaran dia Pak Bupati, ingin mencari tahu apa itu batu hitam Hajar Aswad. Dia minta izin kepada King Abdullah, belum Salman waktu itu, 2013-14. Dia mau ingin masuk ke dalam area Masjidil Haram. Tidak bisa, yor kafirun, hanya boleh dari udara. Kau boleh meneliti semua di dalam area Masjidil Haram, tapi kau tidak boleh menginjak kaki karena kau kafir. Tidak boleh masuk dalam area Masjidil Haram. Dari udara dia meneliti, dia melihat. Apa yang dia temukan, dia tuangkan ke dalam majalah terkenal, koran terkenal di Amerika, bukan Waspada. Pak Bupati tahu itu, nama korannya New York Times. Sampai muncul ini berita ini bukan berita omong kosong, ini di depan publik, sebentar viral ini ke YouTube. Yang rekam saja mukanya muka YouTube itu. Udah, beliau menulis sebuah artikel kecil New York Times, sungguh amat terkenal. Kita berhutang besar kepada umat Islam. Andai umat Islam tidak tawaf dan sholat 5 waktu, maka berhentilah putaran bumi ini. Karena superkonduktor, sabar. Karena superkonduktor, jangan main-main. Karena superkonduktor, tawa begini malas. Coba dibawa lah, kalau dibawa lah. Karena superkonduktor yang berpusat di Hajar Aswad tidak lagi memancarkan gelombang elektromagnetik. Ini kehebatan masalah. Saya lebih percaya orang kafir yang masuk Islam. Ishak Rabin, Perdana Menteri Israel, detik-detik terakhir kematiannya, dia tewas Pak, saya pas sekolah di Israel. Dia Pak Bupati mati di tangan pengawal pribadinya, Yosefus. Begitu dia mau meninggal dunia, dicabut oleh malaikat maut nyawanya, terungkap dari mulut beliau, lebih baik berhadapan dengan 1000 pembunuh daripada 1 manusia munafik. Dalam sejarah pertarungan antara Muslim dan kafirun, di mana orang kafir pernah menang melawan Islam? 8 miliar penduduk bumi sekarang ini, umat Islam cuma 1,8. Pernah nonton Popeye the Sailor Man? Pernah nonton film Popeye? Awal dan pertengahan cerita Popeye
chicken spinach, minum bayam baru dia kuat. Dia pontang panting itu brutus. Artinya muslim tidak punya kekuatan. Ekonomi kita kalah, senjata kita kalah, militer kita kalah, sains dan teknologi kita pun kalah. Yahudi cuma 12 juta di dunia. Dia mengembara bangsa yang paling tua 4.000 tahun. Sikut kanan, sikut kiri menembus perut sejarah. Dia tampil hampir semua piala Nobel jatuh ke tangan bangsa Yahudi. Menggaris sudut ke sudut, dari barat ke timur, dengan teori fisikanya manusia bisa menginjak kaki di bulan. Albert Einstein. Kita semua yang hadir di lapangan dan di ruangan masjid ini tidak tahu mana ibu kita, mana bapak kita, mana saudara kita, mana sekandung kita. Kenapa? Einstein, Yahudi, dengan temuannya golongan darah, maka kita saling tahu. Itu dalam Al-Quran sudah didahulukan. Alhamdulillah, orang kafir yang disuruh kaji tentang kebenaran ini, umat Islam sudah lebih dulu. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un wallazina hum anil laghwi muridun wallazina hum bi zakatihim fa'ilun wallazina hum li furujihim hafizun. Orang Islam beruntunglah. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu mereka yang menjalankan sholat dengan khusyuk. Pengaruhnya luar biasa kalau kita khusyuk. Subhanallah. Yahudi, Kristen, Nasrani, ahli kitab, kafir Quraisy paling takut. Bukan takut dengan ekonominya umat Islam, bukan takut dengan senjata umat Islam. Saya sudah bilang, kita kalah dari segala sisi. Mereka paling takut kalau kita sholat subuh berjamaah sebanyak sholat Jumat pada hari Jumat. Makanya upaya mereka jauhkan umat Islam dari Al-Quran, jauhkan umat Islam dari hadis Nabi. Kalau itu sudah dijauhkan, gampang sekali ditumbangkan. Saya bekas kafir dulu, bagaimana hancurkan Islam? Pakai orang Islam. Hancurkan Islam pakai orang Islam. Nusrul Wahid, bahkan dia tumbang satu-satu. Oh nggak apa-apa pilih pemimpin kafir asal tidak korupsi. Siapa yang ngomong begitu? Ketua PBNU, makanya saya tidak mau NU. Ada juga yang sudah mau mati, mantan ketua Muhammadiyah, Syafi'i Ma'arif. Siapa yang ngomong Ahok itu, ini otaknya miring. Ini orang-orang sudah mau mati semua, harusnya tobat. Mantan ketua Muhammadiyah. Makanya saya juga tidak mau masuk Muhammadiyah. Memang kita umat Islam ini gampang sekali ditipu. Orang baru sebut satu ayat dipanggil Al-Muhtaram wal-Muhtaram. Kendati di ustaz-ustaz di Manado ini kan, ustaz-ustaz yang ada di Jakarta, di Pulau Jawa itu asal beda dengan yang ada di daerah-daerah saya dapati. Asal sudah muncul di TV dipanggil ustaz. Tadinya masih laki-laki, setelah jadi ustaz jadi bencong. Kenapa? Karena suka cari muka sama ibu-ibu. Alah, jangan. Tidak ada sahabat Nabi bencong. Sahabat Nabi semua laki-laki, berani mati. Awas Pak Bupati ya, datangkan yang bencong-bencong di sini. Jadi bencong semua di masyarakat. Nggak ada. Ustaz itu kekar, berani, tidak takut karena benar. Ini semua jadi bencong, bikin suara perempuan semua. Jadi apa generasi kita bencong semua? Hah? Saya nonton TV, harus keliling saya. Harus saya cerdaskan umat ini. Hah? Saya perhatikan betul sholat subuh. Satu waktu Pak saya diundang ke Nangro Aceh Darussalam dari Masjid Diponegoro Medan. Dari Masjid Diponegoro Medan saya diundang ke Aceh.
2011 pertama kali saya ke Aceh, mendarat dari Jakarta. Dari Masjid Diponegoro kami menuju Lok Sumawe 8 jam perjalanan. Mengantuk saya suami istri dengan anak masih kecil waktu itu, kakaknya itu. Kami di perjalanan mengantuk berat, masuk di Lok Sumawe jam 2 subuh, jam 3, setengah 4, setengah 5 sudah mulai taklim di masjid. Saya bilang sama istri saya, dek bangun dek, alhamdulillah kita sudah tiba di Serambi Mekah. Inilah Nambro Aceh, Darussalam. Siap-siap apa Pak? Saya mengantuk ini. Siap-siap sholat subuh. Ini Serambi Mekah. Kalau sampai kita terlambat dulu, nanti kita tidak kebagian. Untuk sholat subuh, cepat bang. Jangan paksa-paksa dong. Sholat kok belum apa-apa sudah dipaksa-paksa. Ayo cepat, ini Serambi Mekah, bukan di Jakarta. Pasti kos ini penuh ini masjid, cepat. Malu lah Pak, baru 3 tahun masuk Islam waktu itu. Buru-buru kami, cepat-cepat buru saya. Wah, begitu saya lihat timing, waktunya sudah masuk subuh itu. Imamnya menyeberang jalan. Saya masih hafal ajarnya sampai hari ini. Allahu Akbar, Jadi saya yang lelah mengantuk, ini tambah mengantuk saya. Goyang lagi. Kenapa? Karena takut kalau sudah tertidur batal. Diri lagi saya. Saya tunggu lihat ke belakang, saya pikir kanan mana jamaah datang ini. Imamnya pula sudah begini kakinya. Kayaknya sudah begini Pak, sudah berlamen, sudah stroke. Tunggu masuk komat. Imam yang ajan, imam yang ikomat. Begitu takbir, saya sudah tidak konsen. Saya berpikir, insya Allah nanti kalau sudah rakaat pertama sudah banyak di samping saya. Sampai salam 2 rakaat, usai sholat subuh, tak ada satu pun. Itu berapa orang? 3 orang tadi di samping. Kaki orang setinggi cuma 3. Di belakang nenek-nenek cuma 1. Yang jadi khawatir saya dimarahi istri ini Pak, karena saya tadi buru-buru paksa dia. Mana Serambi Mekah? Makanya retak kekuatan kita mengadu, ya ayyuhallazina amanu sta'inu bisabri washolati innallaha ma'as-sabirin. Pemimpin negara sholat, insya Allah umat Islam sholat. Bupati sholat, Labuan Batu ini antusias. Ketahuan. Coba kalau datang di tempat yang tidak sholat, nggak apa, giroh keislaman itu mulai padam. Dan ini Pak, cita-cita orang kafir 2020 mereka harus menaikkan derajat pemimpin mereka. Itu konven pendeta di Leiden tahun 94, saya hadir waktu itu. Diketuai oleh pemimpin tertinggi gereja Katolik Yohanes Paulus II. Sekarang sudah di neraka karena sudah mampus. Kau mati kalau kau dengar di situ, hati-hati sudah kau. Pak Bupati khawatir saya di jalan, orang bilang Ustaz kau sering diganggu. Memang itu yang saya cari-cari Pak. Iskariman au syahidah, hidup mulia atau mati syahid. Karena Islam sudah cuma mengenal 2 kematian, mati terhormat, mati syahid. Jangan kau mati di hotel di atas perut perempuan. Jangan kau mati di penjara karena kasus korupsi. Sababaka qobla haram. Ingatlah mudahmu sebelum pasang kuda-kuda. Wakinaka qobla fakrik. Ingatlah kayamu sebelum fakir miskin. Apalagi menjabat jabatan di sebuah institusi negara. Hati-hati Pak Bupati, pakai 5 ini sebelum 5. Karena kalau tidak pakai 5 ini, begitu ada masalah sewa kontuner, tiap listrik. Ada perempuan tuh, iya. Betul Bapak Sakit ya.
Model pemimpin partai di masa mendatang ini Pak, habis Islam. Sudahlah, gentleman, pasang dada. Apa betul kau korupsi? Betul. Sebagai manusia lemah, kami diuji. Sedangkan kafir saja sama-sama kawannya setan korupsi, apalagi kami Islam. Begitu Pak. Alasan begitu, masuk akal juga. Begitu. Betul, kamu dihukum 10 tahun. Siap, Pak Hakim. Muslim itu gentleman, gampang berlari. Hadapi kenyataan. Gak usah takut. Ma'asyabah min musibatin illa bi'idnillah. Wa mayyubim billahi yahdi qalbuhu wallahu bikulli syai'in alim. 3 hari yang lalu saya di air natasinya bercelaka suami istri. Saya menambung dari mobil, sebelah di bawahnya ada Bang BRI di air natas, naik begini ada tikungan menikah. Tikungan itu hati-hati, bahaya sekali. Saya menambung truk, di depan ada Golf, saya menambung dia tidak kasih. Dari atas mobil merah namanya Halmahera. Memang sudah tabrakan. Tinggal 1 jari barangkali. Saya lihat dari bawah begini, penumpangnya tumpah ruah ke depan. Mobilnya berhenti dengan manis, saya juga berhenti pelan. Sebenarnya tabrakan, sopirnya buka kaca. Siapa bapak ini? Begitu mau ketabrak, seperti ada tangan yang menghalangi di jalan Allah. Apalagi cuma nih ampas-ampas kafir ini mau ini saya. Terima kasih sudah menonton. Ambil positifnya dari ceramah berikut. Silahkan berikan komentar terbaik kalian. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, berikan like jika suka, dan bagikan link videonya ke seluruh media sosial yang kalian miliki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.